Namun saran saya, alangkah baiknya selagi masih muda ya seperti Fadli, alangkah baiknya S1 aja sekarang sudah banyak loh ya. Ya betul, Pak. Nah, S1 udah banyak. Banyak. Nah, Ini pertanyaan dadakan, Pak. mm-mm. S2 itu nggak linear boleh nggak? Halo semua, Pak Fadli. Kemarin 2022 baru wisuda nih, Pak. Kemarin juga ada yang nanya sama saya, Pak. Kamu lanjut S2 dulu atau kerja dulu? Yang mana saya sebenarnya sudah kerja dulu. Nah, ini juga jadi pertimbangan untuk 2023 nanti. Apakah saya harus S2 dulu atau melanjutkan kerja? Nah, untuk itu saya butuh perspektif dari Bapak. Nah, teman-teman, sebelah saya adalah dosen saya waktu S1 dulu. Wih, dulu sekarang. Sekarang insya Allah lanjut S2 ya. Amin. Nama saya Laode Sanu. Biasa mahasiswa panggilnya Pak Laode Yep. ataupun Mister Sanu. Untuk knowledge teman-teman, Bapak dulu S1-nya apa? Terus lanjutnya kerja dulu atau kuliah S2? Oke. Pendidikan S1 saya pendidikan bahasa Inggris ya. Saya masuk kuliahnya itu tahun 2005, kemudian lulus tahun 2009 ya. Kemudian setelah lulus S1, sebelum saya lulus S1 itu saya sudah mengajukan lamaran pekerjaan karena saya tidak mau dikatakan sarjana pengangguran. Nah, jadi sebelum saya lulus, sebelum saya wisuda, saya harus sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, singkat cerita, setelah saya lulus S1 tahun 2009, saya juga langsung bekerja, ya, bekerja sambil mencari informasi beasiswa. Ya, karena ya pada saat itu ya biaya S2 cukup mahal ya. Jadi ya saya butuh backingan dana untuk melanjutkan S2. Sambil bekerja. Ini posisinya masih kerja ya? Ini masih kerja. Nah, jadi tahun 2009, 2010 itu kurang lebih 1 tahun lebih, hampir 2 tahun saya bekerja. Tahun 2011 saya melanjutkan pendidikan saya S2 ya. Sedikit ada tabungan dari hasil kerja ya. Kemudian saya kuliah di Universitas Mula Warman juga, jadi S1 S2 linear, pendidikan bahasa Inggris juga. Ya, kemudian saya kuliah. Jadi kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah. Nah, tapi kalau teman-teman ada memiliki ekonomi yang cukup, kenapa tidak setelah S1 langsung S2? Nah, sangat juga disarankan kalau sambil kerja juga ya nggak jadi masalah, lebih baik. Artinya kita mandiri untuk membiayai perkuliahan kita di S2. Waktu Bapak 2011 masuk S2 ya, Pak? Ya. Nah, waktu itu masih kerja di hotel nggak? Sudah saya resign karena saya merasa nyaman kalau dunia passion saya itu adalah mengajar ya, karena saya berasal dari jurusan ataupun fakultas keguruan ya, pendidikan. Jadi saya merasa lebih nyaman kalau bekerja itu di dunia pendidikan. Ya, oleh karena itu saya resign dan ya melanjutkan kuliah. Bicara S2, boleh jelasin ke kami yang awam nih, Pak. Sistem S2 itu gimana perkuliahannya, tugasnya sekalian bagaimana, Pak? Tugas S2 itu gimana, susah nggak? Oke, kalau pengalaman saya, sistem perkuliahan S2 itu kan berbeda-beda ya. Setiap kampus juga memiliki peraturan yang berbeda-beda. Ya, ada sistem perkuliahannya reguler, artinya biasanya kita kuliah itu dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai selesai. Ada juga perkuliahannya itu dari Senin sampai Jumat, tetapi kelas sore, kalau kelas sore sampai malam ya, seperti itu. Terus ada juga sistem perkuliahannya menggunakan sistem blok, yaitu hanya 2 hari, biasanya Jumat Sabtu ya. Jadi 2 hari saja kita kuliah, Jumat Sabtu, tapi itu full sekali ya, dari pagi sampai malam kita menyelesaikan semua kewajiban kita sebagai mahasiswa ya. Ada juga sistem perkuliahannya Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Nah, jadi semuanya itu tergantung kita mahasiswa. Sebelum kita mau melanjutkan kuliah kita atau S2, mau kampus mana dulu? Ya, tentukan dulu kampus mana. Ya. Kemudian coba cari tahu sistem perkuliahannya bagaimana. Apakah seperti yang saya sebutkan tadi, perkuliahannya dari sistem regulernya itu dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 pagi sampai selesai. Apakah atau ada kelas malam?
atau cuma 2 hari tadi? Ya, Blok. silakan. Ya, silakan ditanya-tanyakan dulu. Biar jelas apa yang akan direncanakan nanti. Masalah apa namanya? Sistem apa tugasnya ya? Tugasnya. Ya, menurut saya mengenai tugas ya kurang lebih sama aja ya dengan waktu kita S1 dulu ya. Ya, ya seperti presentasi ataupun ya tentunya setiap dosen juga akan memberikan tugas yang berbeda-beda ya. Dan kita harus pahami kita adalah mahasiswa dan kita berkewajiban mengerjakan semua tugas yang diberikan. Ya, selagi kita sudah terbiasa dengan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan waktu kita S1, nah pada kita S2 ya mengalami hal yang sama udah biasa saja, sudah seperti biasa. Ya kurang lebih sistem apa namanya sistem teaching and learning-nya itu ya seperti biasa saja, sudah sama seperti waktu kita S1. Pak, saya muncul pertanyaan kepala, dosen yang ngajar di S2 itu gimana sih asik tugasnya itu, apakah lebih ke tugas penelitian, apakah lebih ke tugas presentasi? Berarti yang ngajar kan orang-orang profesor di S3 Benar. gimana nih Pak? Ya, ya pada dasarnya setiap dosen sekali lagi Berbeda. memiliki metode pengajaran yang berbeda-beda. Ya, ada yang lecturing ya, ceramah, ada juga yang meminta kita untuk diskusi aktif ya. Ya, kemudian ada juga presentasi. Ya, saya rasa kalaupun Anda sudah memiliki gambaran seperti apa sistem perkuliahan waktu S1, ya kurang lebih sama. Sama. Ya. Hanya mungkin yang agak berbeda kalau saya lihat ya sistem perkuliahannya tadi ya. Ya. Waktu saya S1 dulu itu ya saya full ya Senin sampai Jumat kita kuliah, tapi pada saat S2 ya kuliahnya hanya 2 hari. Ya, kuliahnya hanya 2 hari. Ya, di situ yang membedakan itu kita punya banyak waktu dan kita bisa cari pekerjaan di luar untuk menutupi semua biaya-biaya perkuliahan. Sekarang udah banyak penting nggak sekarang S2 di 2022? Saya kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kita kembalikan kepada individu. Tujuan kita melanjutkan S2 itu untuk apa? Oke. Ya, karena setiap orang memiliki tujuan. Ya, tujuan. Nah, seperti saya contohnya. Cita-cita saya ingin menjadi seorang dosen. Nah, salah satu persyaratan administrasi untuk menjadi seorang dosen itu adalah minimal pendidikannya adalah S2. Ya mau tidak mau, saya harus melanjutkan S2 untuk menggapai cita-cita saya tadi atau tujuan saya tadi. Nah, jadi ya, setiap orang pasti memiliki perspektif, pandangan yang berbeda-beda, apakah penting atau tidaknya melanjutkan S2 itu. Kembali kepada kita, tujuan kita apa, mau melanjutkan pendidikan itu. Namun saran saya, alangkah baiknya, selagi masih muda ya, seperti Fadli, alangkah baiknya melanjutkan S2. S1 aja sekarang sudah banyak loh ya. Ya betul. Nah, S1 udah banyak. Nah, S1 itu persaingannya cukup berat juga ya. Nah, kalau kita tidak melanjutkan S2, mungkin agak berat juga kita bersaing. Ya minimal dengan kita sudah memiliki pendidikan S2 nanti ya akan membantu juga lah ya. Nah, insya Allah nih Pak, sebenarnya tuh saya pengen cita-cita juga jadi dosen. Nah, boleh nggak? Ini pertanyaan dadakan. S2 itu nggak linear boleh nggak? Jadi untuk jadi dosen. Tahu saya S2-nya apa gitu, manajemen gitu. Ya, ada memang orang antara S1 dan S2 tidak linear, berbeda program studinya. Bahkan cross ya, Cross fakultas. Seperti itu. Ya seperti yang saya bilang lagi, saya kembalikan kepada diri kita pribadi, tujuan kita itu apa. Nah, kalau bisa. Banyak kok orang yang yang melakukan demikian, ya. Nah, tapi saya sebagai yang berlatar belakang pendidikan bahasa Inggris, saya lebih nyaman kalau melanjutkan pendidikan saya itu ke pendidikan bahasa Inggris. Artinya antara yang S1 sama S2 itu linear dan tentunya kita sudah memiliki dasar pengetahuan apa yang akan kita pelajari nanti pada saat S2. Dan sekali lagi tujuannya apa? Tujuannya apa? Dan saya sarankan itu lebih baik linear. Kalau mau cita-citanya jadi dosen. Berarti value-nya sama nggak yang nggak linear sama yang linear? Kalau sama mungkin harus masuk dikti lebih susah kalau nggak linear, sama aja. Lebih baik linear. Lebih baik linear. Kalau untuk jadi dosen ya? Ya, karena yang akan dipertimbangkan itu adalah apakah ijazah S1 S2-nya itu linear atau tidak. Ya, tapi ya kebanyakan juga sekarang ya para politisi ya tadi sekali lagi karena memang dia contoh ya
ada teman saya S1-nya dia pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi. Nah, setelah dia lulus dan dia bekerja di hukum. Nah, mau tidak mau, demi tuntutan pekerjaan tadi, dia harus mempelajari lagi hukum. Nah, oleh karena itu dia lanjut lagi S2 tapi ngambil hukum. Ya, Make sense. ya sekali lagi intinya saya kembalikan kepada tujuan kita. Kenapa kita ingin melanjutkan S2 dan program apa yang akan kita programkan di S2 nanti. Oke, Pak. Mengenai value, kalau misalnya saya lagi kerja nih di salah satu institusi. Kalau saya kerja, lanjut kerja, saya berarti S1 berpengalaman dalam tanda kutip. Terus dibanding misalnya ada teman saya yang masuk S1 ini lanjut S2. Nah, lebih bervalue mana saya S1 punya pengalaman atau punya teman saya yang S2 tapi tidak berpengalaman? Permasalahannya kita harus mampu dulu atau kita harus definisikan dulu sih pengertian pengalaman itu apa. Dan tentunya setiap orang juga memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Ya, mungkin ya menurut si A itu adalah pengalaman pertama bagi dia, tapi si B dia sudah alami dulu yang dari sebelum-sebelumnya. Ya, namun apapun itu, alangkah baiknya kita menjadi seseorang yang memiliki banyak pengalaman di segala bidang. Ya, minimal kalau kita melanjutkan pendidikan kita S2 tadi, ya tentunya kita akan berbeda, kita akan memiliki pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan waktu kita berada di S1. Nge-manage waktu kalau lanjut S2 berbarengan sama bekerja. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus cari tahu dulu, ya. Contoh saya ingin melanjutkan S2. Oke, kita cari tahu dulu sistem perkuliahannya nanti bagaimana. Ya, sistem perkuliahannya itu bagaimana? Apakah reguler dari Senin sampai Jumat tadi, dari jam pagi sampai siang, atau bagaimana? Nah, kemudian kita juga kan sudah tahu jam kerja kita itu seperti apa. Nah, jadi sekarang kita tinggal sinkronkan. Apakah saya harus mengambil kelas reguler? Apakah saya harus mengambil kelas yang blok tadi? Ya. Nah, kalau sudah jelas waktunya, kita harus konsisten ya dengan waktu tadi. Jadi manage your time dengan benar, dengan baik. Sekali lagi, kebanyakan sekarang ini permasalahannya itu adalah waktu. Iya, waktu. Dan banyak orang-orang tidak konsisten dengan waktu, sehingga hancur semua yang sudah direncanakan. Terima kasih, Pak.